Mimpi ini begitu dalam sehingga mustahil untuk memisahkannya dari kenyataan. Di hadapan Wang Lin, ada kabut. Beberapa sumber cahaya memanjang di dalam kabut dengan cepat melintas. Wang Lin hanyalah jiwa yang tak terlihat saat ia mengembara di dunia berkabut dengan linglung. Ia bergerak perlahan dan perlahan menghilang, hingga suatu hari jiwanya akan lenyap sepenuhnya. Ia sangat dingin, dan rasa dingin itu begitu kuat menjalar ke seluruh jiwanya. Ia telah bergerak untuk waktu yang tidak diketahui. Tidak ada matahari, bulan, atau bahkan konsep waktu. Saat ia bergerak, Wang Lin perlahan menyadari bahwa cahaya yang bergerak di dalam kabut mengandung unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah 5 elemen tersebut terasa sangat familiar baginya. Ini adalah dunia manik penentang surga. Wang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi jiwanya tidak menghilang. Selama bertahun-tahun, cahaya merah darah yang hangat terkadang datang dari segala arah dan menghilangkan rasa dingin dalam diri Wang Lin. Hal ini secara bertahap menyehatkan jiwanya, membuatnya perlahan berubah dari transparan menjadi setengah jasmani. Kebingungan yang menyelimuti Wang Lin berangsur-angsur menghilang seiring cahaya darah yang memberinya nutrisi. Ia melihat sekeliling dan perlahan-lahan mengingat banyak hal, termasuk dunia yang ia lihat hampir 2000 tahun yang lalu. Aku mengumpulkan 5 elemen di sini. Wang Lin merenung dalam diam saat kebingungannya mereda. Perasaan terbangun menyelimutinya, hanya untuk menyadari bahwa setelah terbangun, ia masih berada dalam mimpi. Ia merasakan sekelilingnya dan menoleh ke belakang. Selama waktu ini, ia telah masuk jauh ke dalam manik penentang surga. Kini ia tak dapat menemukan jalan kembali. Sekalipun ia menemukannya, tak ada jalan keluar. Ia seakan terjebak di sini dan harus menunggu selamanya. Wan Er juga di sini. Wang Lin sudah terbiasa kesepian, terbiasa menjadi satu-satunya orang di dunia. Ia tidak merasa tidak nyaman di sini. Namun aku ingat aku sudah menghancurkan segalanya. Kenapa aku muncul di sini? Wang Lin mengerutkan kening, menatap tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi pahit. Ia melihat tubuhnya dalam keadaan setengah transparan. Jelas ia hanyalah jiwa. Ia juga melihat cahaya darah hangat yang datang dari segala arah, memberinya nutrisi, melepaskan kebingungannya, dan membentuk jiwanya. Cahaya darah ini, Wang Lin tertegun saat menyaksikan cahaya darah memasuki tubuhnya dan memberinya perasaan hangat. Namun apapun yang terjadi, ia tidak bisa memikirkan apa cahaya darah itu. Mungkinkah ada kekuatan misterius di dalam manik penentang surga yang dapat menyehatkan jiwa? Wang Lin merenung sejenak. Sepertinya hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya. Namun ia merasa ada yang tidak beres. Tepat saat ia hendak memikirkannya lebih lanjut, sebuah bisikan tiba-tiba terdengar dari kejauhan di dalam mimpinya. Nih, mata Wang Lin menyipit. Bisikan ini memasuki telinganya dan berubah menjadi riak yang menggema di dalam jiwanya. Menatap ke depan, mata Wang Lin berbinar. Suara ini aneh. Suaranya bisa mengguncang jiwa. Aku pemilik manik penentang surga, jadi aku ingin tahu suara apa ini. Setelah merenung, Wang Lin melangkah maju. Ia tidak bergerak cepat. Ia memasuki kabut dan menghilang. Wang Lin bergerak semakin cepat. Saat ia maju, ia jelas merasakan darah yang selalu ada di sana. Cahaya darah mengejar Wang Lin dan menyehatkan jiwanya, menyebabkan perasaan hangat itu semakin kuat. Cahaya darah apa ini? Wang Lin mengerutkan kening saat melangkah maju. Saat ia maju, kecepatannya melebihi kilat. Ia menerobos kabut dengan gemuruh yang menggelegar. Kabut itu terdorong mundur dan langsung runtuh oleh kecepatan Wang Lin. Wang Lin menerobos masuk. Waktu berlalu perlahan. Wang Lin terus terbang. Ia adalah jiwa dan tidak menggunakan energi asal. Ini adalah manik penentang surga, dan ia adalah pemiliknya, jadi ia bagaikan ikan di air. Saat ia bergerak maju, kabut semakin menipis. Selama bertahun-tahun, cahaya darah tak pernah berhenti, terus memberi nutrisi pada jiwa Wang Lin. Hal ini menyebabkan jiwanya tak lagi transparan, ia telah menjadi nyata. Namun Wang Lin bisa merasakan bahwa meskipun cahaya darah ini masih hangat, ia melemah dan berangsur-angsur menjadi dingin. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Seiring Wang Lin terbang selama bertahun-tahun, bisikan itu akan datang dan menjadi semakin jelas. Kesini, Wang Lin bergerak semakin cepat. Hari itu ia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Di hadapannya, di tengah kabut tipis, sebuah pintu yang menembus langit muncul. Wang Lin tidak asing dengan pintu ini, dia telah melihatnya beberapa kali. Pintu besar ini berdiri di dalam manik penentang surga dan tak terbatas. Siapapun yang berdiri di depannya akan merasa seperti seekor semut. Saat itu, saat Wang Lin mendekat, pintu batu raksasa itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Sebuah retakan besar terbuka,
menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Di sini. Suara itu datang dari celah, dan semakin jelas. Dari jarak sedekat ini, suara itu masuk ke telinga Wang Lin seperti riak dan menyebabkan jiwa asalnya terdistorsi. Memang dia, mata Wang Lin menyipit saat ia menatap pintu batu itu dan terdiam. Ia telah memikirkan beberapa tebakan tentang suara itu selama beberapa tahun ini, dan tentu saja teringat pintu yang muncul dari manik penentang surga. Melihatnya sekarang, meskipun ia terkejut, itu tetaplah sebuah kejutan. Seiring ia dipelihara oleh cahaya darah selama bertahun-tahun, jiwa asalnya menjadi semakin kuat, dan ia mendapatkan kembali lebih banyak ingatan. Ia teringat giok yang tiba-tiba muncul dalam pertarungannya dengan Daoist Water. Dia juga ingat apa yang dikatakan Daoist Water. Giok ini adalah giok alam tertutup, dan itu adalah milik guru Daoist Water. Wang Lin selalu bingung tentang sesuatu, dan sekarang dia samar-samar punya jawabannya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa anak laki-laki berambut putih itu ingin membunuhnya. Namun sekarang setelah membangkitkan ingatannya dan setelah pertempurannya melawan Daoist Water, Wang Lin telah mengetahui bahwa guru Daoist Water adalah penguasa alam tertutup dan pemilik terakhir manik penentang surga. Bocah berambut putih itu jelas merasakan aura gurunya dan datang untuk membunuh Wang Lin. Karena itulah, setelah melahap darah Wang Lin, ia berkata, bukan reinkarnasi. Kemudian, ia mencari manik penentang surga di jiwa Wang Lin. Tujuannya adalah menemukan gurunya dan membunuhnya. Wang Lin telah melihat semua ini. Itulah sebabnya Daoist Water begitu terkejut dan menunjukkan ketakutan yang tak berujung saat melihat giok itu. Penguasa alam tertutup jelas belum mati. Saat ingatan Wang Lin terbangun, ia ingat dengan jelas bahwa sebuah jari telah keluar dari batu giok. Jari itu menekan paku 7 warna ke tengkorak Daoist Water, menyebabkannya terluka parah. Masuk sini. Berdiri di depan gerbang batu, gumaman itu semakin jelas. Perlahan-lahan, gumaman itu menyapu ke depan dan mengubah dunia di dalam manik penentang surga. Wang Lin tampak tenang saat menatap pintu batu dan perlahan berkata, "Siapa kau?" Setelah keheningan yang panjang, sebuah suara bergumam terdengar. "Akulah penguasa alam tertutup, masuklah, aku tidak punya niat jahat. Aku tidak akan menyakitimu." Mata Wang Lin berbinar. Ia samar-samar merasa ada rahasia yang mengguncang surga di balik pintu itu. Rahasia yang berkaitan dengan manik penentang surga dan jalan baginya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tanpa ragu lagi melesat ke arah pintu. Ia langsung menutup pintu dan melangkah ke celah pintu batu. Laut Awan, wilayah peringkat 2. Ada benua liar terpencil yang tersembunyi jauh di dalam kabut. Para kultivator jarang datang ke sini, dan tempat itu terpencil. Di sebuah lembah di benua ini, Li Qianmei sedang duduk di dalamnya, dan di hadapannya berdiri sebuah patung kristal bening. Patung batu itu berlumuran darah, dan darahnya perlahan menghilang. Wajah Li Qianmei sangat pucat, tanpa jejak darah. Rambut birunya tak lagi berkilau, dan ia perlahan membuka matanya. Tak ada cahaya di matanya, hanya kesedihan. Ia mengangkat tangannya. 5 jarinya retak dan kering. Ini bukan tangan seorang wanita muda, melainkan tangan wanita tua. Setelah menghilangkan koreng yang belum sembuh, mata Li Qianmei perlahan berbinar dan dipenuhi tekad. Ia mulai membasahi patung batu itu dengan darah sekali lagi. 4 tahun telah berlalu. Selama 4 tahun ini, Li Qianmei tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ia menemani patung batu itu dan memberinya nutrisi dengan darahnya. 4 tahun yang lalu, ia hanya perlu membasahi patung itu dengan darah, lalu punya waktu istirahat 10 jam. 4 tahun kemudian, patung batu itu menjadi lebih berkilau dan membutuhkan lebih banyak darah. Ia harus membasahinya dengan darah 4 kali sehari, dan waktu istirahatnya kurang dari 4 jam. "Aku akan membangunkanmu." Li Qianmei menatap patung batu itu. Tak ada air mata yang mengalir dari matanya. Hanya ada retakan yang terbentuk oleh air mata yang terus mengalir. Selama 4 tahun ini, ia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah semua ini sepadan? Wang Lin tidak tahu semua ini sedang terjadi. Saat itu, ia melangkah masuk ke pintu di dalam manik penentang surga. Dengan satu langkah, ia seakan memasuki dunia lain. Tempat ini memiliki langit berbintang yang tak berujung. Tak ada kabut, hanya bintang-bintang yang terang. Langit berbintang ini sangat tenang, itu juga sangat asing bagi Wang Lin. "Kau orang ketiga yang memasuki pintu ini." Gumaman itu bergema perlahan di langit berbintang. Pada saat ini, bintang-bintang mulai bersinar dan cahaya memancar dari bintang-bintang yang tak berujung. Cahaya itu mengembun di hadapan Wang Lin, membentuk pusaran cahaya bintang. "Masuklah, orang ketiga yang ditakdirkan bersamaku." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, ia melangkah ke pusaran itu. Begitu ia masuk,
Jiwanya lenyap, dan saat ia muncul kembali, yang tampak di hadapannya adalah langit biru dan bumi hitam. Ada sebuah planet di pintu. Tanah hitam berisi rumput yang berdesir tertiup angin. Langit biru tanpa awan. Bagaikan laut yang terbalik di udara. Ada sebatang pohon raksasa yang menjulang tinggi di hadapannya. Pohon itu setinggi langit, dan cahaya hijau memancar darinya, tetapi cahaya itu tak mampu menyembunyikan kerusakan yang dideritanya. Pohon raksasa ini tampaknya telah kehilangan seluruh kehidupan dan perlahan mati saat berjuang. Wang Lin menatap pohon raksasa di depannya dan menghirup udara dingin. Bisikan itu berasal dari pohon raksasa dan bergema di seluruh dunia. Pohon ini dibentuk oleh harta alam nirvana milikku. Itulah satu-satunya alasan aku bertahan sampai sekarang. Wang Lin terguncang melihat pohon raksasa itu. Pohon itu sangat besar, bahkan bisa menyaingi para dewa kuno. Aku datang dari alam surgawi kuno. Aku sudah lama lupa namaku. Setelah tiba, orang-orang memanggilku penguasa alam tertutup atau penguasa alam nyata. Sebelum kau, dua orang lagi datang ke sini. Aku tidak tahu nama mereka, tetapi bisa masuk ke sini berarti mereka ditakdirkan bersamaku. Aku memberi orang pertama mantra Dao yang luar biasa dan pemahamanku tentang dunia. Orang kedua yang masuk, aku memberinya setengah badan hukum, membuat bakatnya mengejutkan. Kamu adalah kultivator ketiga yang masuk ke sini. Apa yang kamu inginkan? Wang Lin merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, ia menatap pohon raksasa itu dan bertanya perlahan, kau memaksa Daoist Water mundur. Kalau kau tidak menemukan giokku, aku tidak akan bisa membantumu. Tapi kau menemukan giok, jadi aku bisa menggunakannya untuk sedikit membantumu. Buddha itu mengkhianatiku, tapi aku memberinya jimat untuk melindunginya 3 kali. Terakhir kali sudah digunakan, dan itulah mengapa aku menyerang. Wang Lin menahan rasa terkejut di hatinya dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu membantuku? Kata-kata Wang Lin membuat pohon raksasa itu terdiam. Setelah sekian lama, sebuah bisikan terdengar dari pohon tua itu. Dahulu kala, tidak ada alam dalam maupun alam luar di tata surya kuno. Di tata surya yang tak terbatas ini, terdapat sebuah tempat suci yang disebut alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno menguasai tata surya kuno dan menjajah manusia. Semua makhluk hidup, setelah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk membuka ruang mereka sendiri, dapat memasuki alam surgawi kuno dan menjadi anggota alam surgawi kuno. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, tetapi harta yang berasal dari sistem bintang asing menyebabkan pergolakan yang dramatis. Pergolakan ini menyebabkan alam surgawi kuno terbelah dua dan menghilang. Jalan menuju kenaikan ditutup dan semua jalur ditutup. Akibatnya, sistem bintang kuno terbagi menjadi alam dalam dan alam luar, dan formasi alam tertutup pun tercipta. Bagian alam surgawi kuno di luar menjadi tempat suci bagi alam luar, dan di alam dalam, terdapat bagian lain dari alam surgawi kuno. Aku berasal dari sana. Saat Wang Lin mendengarkan, gelombang kejut menyebar di benaknya. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang. Ia juga tidak pernah menyangka alam dalam dan alam luar memiliki hubungan seperti itu. Alam surgawi kuno telah terbagi dua dan menyebabkan sistem bintang kuno terbagi menjadi alam dalam dan luar. Alam surgawi kuno sangat menderita akibat pergolakan itu, dan banyak sekali orang yang mati. Bahkan Kaisar Surgawi, yang telah ada sejak awal, terluka parah oleh harta itu. Ia menjalani kultivasi tertutup dan tidak lagi bertanya tentang dunia luar. Namun orang-orang alam surgawi kuno yang pergi ke alam luar selalu mengincar alam dalam di bawah kepemimpinan 9 selir surgawi. Yang mereka inginkan adalah harta itu dan jalan menuju alam surgawi kuno. Sebagai Dao surgawi kuno, aku turun dari alam surgawi kuno untuk menguasai alam dalam, melawan invasi alam luar, dan melawan mereka. Namun, sebelum aku bisa menyelesaikan misiku, aku dikhianati oleh budak Daoku. Aku terluka parah oleh orang-orang dari alam luar dan para surgawi kuno dari alam luar. Akhirnya, seorang selir surgawi menyerang, menghancurkan tubuhku. Aku terpaksa memasuki manik penentang surga dan hidup sebagai roh harta itu. Pikiran Wang Lin bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apa itu manik penentang surga? Hal yang menyebabkan kekacauan besar di alam surgawi kuno, harta yang berasal dari sistem bintang asing, adalah manik penentang surga. Namun harta karun yang sebenarnya adalah kompas. Ada 9 harta surgawi di kompas ini. Saat kami mendapatkan kompas, hanya tersisa 3 harta dan manik penentang surga ditempatkan di tengah. Alam surgawi kuno dari alam dalam mendapatkan 2 harta karun lainnya. Aku seharusnya menguasai alam dalam dan alam luar, jadi Kaisar Surgawi memberiku manik ini. Namun aku bukanlah pemilik pertama manik penentang surga. Selama bertahun-tahun belajar, aku menemukan 2 master manik penentang surga lainnya. Masing-masing jauh lebih kuat dariku.
Mereka pasti kultivator dari sistem bintang asing. Juga, aku menyimpulkan bahwa manik penentang surga adalah bagian terpenting dari kompas. Sayangnya, Kaisar Surgawi sedang berkultivasi tertutup, kalau tidak, dia pasti bisa menerobos dan menemukan rahasia terakhir manik penentang surga. Lokasi alam dewa kuno. Alam dewa kuno. Wang Lin mendapatkan semakin banyak rahasia yang mengejutkan. Masing-masing lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Dia baru saja mendengar tentang asal-usul alam surgawi kuno dan manik penentang surga. Sekarang dia mendengar tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno seharusnya ada. Aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Saat ini aku seharusnya sudah mati, tetapi misiku belum selesai. Kaisar Surgawi masih dalam kultivasi tertutup dan alam surgawi kuno masih tersegel. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari alam luar masuk. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dua orang lain yang masuk ke sini tidak menjadi penguasa manik penentang surga, mereka hanyalah pionku. Namun kau berbeda. Kau membuat manik penentang surga menerimamu sebagai penguasanya. Jadi aku ingin membantumu. Aku ingin kau menjadi penguasa alam tertutup dan menjaga alam tertutup untukku. Lawan invasi alam luar sampai Kaisar Surgawi keluar dari kultivasi tertutup, sampai segel alam surgawi kuno terbuka. Setelah aku membantumu, aku akan lenyap sepenuhnya. Aku akan berubah menjadi harta alam nirvana dan menyatu dengan inti formasi penyegel alam, untuk memperkuatnya dan memberimu lebih banyak waktu untuk berkembang. Jika kau bisa menyelesaikan tugas besar ini dan menyerahkan manik penentang surga kepada Kaisar Surgawi, kau akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Semua keinginanmu akan terkabul, bahkan jika kau ingin wanita di dalam peti mati itu terlahir kembali. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap pohon raksasa itu. Ia terdiam. Orang ini sudah lama mengamatiku dan tahu segalanya tentangku. Dia tahu keinginanku untuk membangkitkan One Air. Dia menggunakan ini untuk membuatku tunduk pada apa yang disebut Kaisar Surgawi. Dia ingin aku menyerahkan manik penentang surga setelah Kaisar Surgawi bangkit. Setelah aku patuh, aku akan sepenuhnya dikendalikan Kaisar Surgawi. Semuanya akan berada di bawah kendalinya. Jika dia bahagia, dia bisa menghidupkan kembali One Air. Dan jika tidak, dia bisa membunuh kita berdua. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Namun jika aku ingin pergi, aku harus berurusan dengan orang ini. Orang ini tidak berniat jahat padaku, dia hanya terlalu kuno. Setelah Daoist Water mengkhianatinya, dia masih menepati janjinya untuk melindungi Daoist Water 3 kali, melewatkan kesempatan untuk membunuh pengkhianat itu sampai sekarang. Wang Lin merenung sejenak dan berkata perlahan, apa yang bisa kau berikan padaku? Tepat setelah ia berbicara, pohon raksasa itu bergetar dan tekanan yang mengejutkan keluar. Aura ini bagaikan badai, menerjang Wang Lin. Setelah mengelilingi Wang Lin, aura itu langsung menariknya ke dalam pohon raksasa. Aku telah mempelajari manik penentang surga selama bertahun-tahun. Terlalu banyak rahasia di sini, dan aku tidak dapat menemukan semuanya. Namun aku menemukan kemampuan untuk mengekstrak kekuatan dari luar tata bintang kuno, dan menanamkannya ke dalam jiwamu. Ini tidak akan membuatmu melangkah ke surga, tetapi akan memungkinkanmu memasuki alam Dao. Adapun apa yang bisa kau dapatkan, tergantung padamu. Suara tua itu bergema dan mengguncang dunia sebelum perlahan menghilang. Waktu berputar dan roda waktu pun terbuka. Tanpa disadari, musim gugur telah berlalu dan musim semi pun tiba. Matahari dan bulan berganti, dan 2 tahun pun berlalu. Di benua liar di wilayah peringkat 2, Li Qianmei telah menemani patung batu Wang Lin selama hampir 6 tahun. 6 tahun memang lambat bagi manusia, tetapi ada juga ungkapan, 10 tahun dalam sekejap mata. 6 tahun memang tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit. Bagi seorang kultivator, 6 tahun bagaikan jentikan jari, dan akan berlalu dalam sekejap. Namun, Li Qianmei telah menghabiskan 6 tahun ini untuk menutupi patung batu itu dengan darah. 6 tahun ini bagaikan 600. Meskipun ia masih cantik, ia tampak sakit-sakitan dan menjadi jauh lebih ramping. Namun sorot matanya masih penuh tekad dan kegigihan. Saat ini ia hanya punya waktu istirahat kurang dari 2 jam sehari. 2 jam ini akan ia gunakan untuk mencurahkan seluruh tenaganya dalam kultivasi, berusaha memulihkan vitalitasnya sebelum kembali membasahi patung itu dengan darah. Penampilannya yang rapuh bagaikan bunga yang gugur. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa sakit hati.